Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimani bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam kajian online Kitab Fafir Ilallah. Tempo hari sudah kita bahas sekian pembahasan ya, dari awal sampai sekarang bab istighfar. Sebenarnya kalau kita mau mencermati, Allah itu sudah memberikan sekian solusi dari kehidupan manusia agar bisa mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Dari bab awal dibuka dengan takwa. Barang siapa mau bertakwa maka akan begini begitu, maka akan bahagia, maka akan lepas dari masalah, maka akan diberi jalan keluar, maka akan lapang rezekinya dan sebagainya. Kemudian tawakal, sedekah, silaturahim dan sebagainya. Kemarin dijelaskan tentang masalah silaturahim. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan tentang tidak adanya sesuatu yang bertentangan antara ayat Al-Quran fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atam wa la yastaqdimun. Ketika mereka sudah tiba ajalnya alias sudah waktunya mati, tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa diundurkan, juga tidak bisa dimajukan atau dicepatkan. Dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mangsaruhu ayub satu alaihi rizquhu ayung sa'fi asari falyasil rahimah. Atau dalam redaksi lain, man habba yusatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Lah ini pentingnya ngaji langsung dengan ulama. Artinya kita nggak cukup hanya dengan membaca diri ya, membaca sendiri, alias kita harus berguru bertatap muka dengan para ulama. Dua penjelasan ini, yang satu ayat Al-Quran menerangkan bahwasanya waktunya mati ya mati. Kemudian yang kedua hadis Nabi, barang siapa mau bersilaturahim dia bisa lapang rezeki dan panjang umur. Sementara takdir manusia entah itu rezeki ataupun mati sudah ditetapkan jauh sebelum manusia itu diciptakan. Alias benar-benar dari zaman azali sudah ditetapkan. Bagaimana bisa kemudian ketika orang itu bersilaturahim kemudian orang itu bisa umurnya tambah panjang, rezekinya tambah banyak. Ulama dengan sekian keilmuannya yang luar biasa memberikan petunjuk agar ayat dan hadis ini ternyata saling berkesinambungan, tidak ada perbedaan. Kemarin sudah dijelaskan, Allah itu mengatur ya. Oh, si fulan itu apabila dia mau bersilaturahim misalkan umurnya jadi 100 tahun. Ini masih dalam kerangka takdir Allah ya. Kemudian apabila si ulan ini kok nggak mau silaturahim maka umurnya cukup 60 tahun. Semua ini juga masih dalam kerangka Allah dan dalam pengetahuan Allah. Dan dua-duanya termaktub dalam kitab takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang keluar dari catatan takdir. Alias hadis dan ayat tersebut saling berkesinambungan, nggak bertentangan. Lah itu. Jadi apabila si fulan mau bersilaturahim maka rizkinya sekian. Kalau nggak mau silaturahim maka rizkinya sekian. Semuanya sudah Allah ketahui ya dengan ilmunya Allah dan Allah memasrahkan kepada malaikat yang mengurusinya. Dan semuanya itu tercatat termaktub dalam ketetapan Allah yaitu dalam kitab takdir Allah. Jadi misalkan kok dia bersilaturahim, ya masih dalam lingkup takdir Allah. Dia nggak bersilaturahim, ya masih dalam lingkup takdir Allah. Begitu. Kurang lebih begitu. Ya, selanjutnya bab istighfar. Apalagi ini bab istighfar. Dari salah satu sekian amal soleh yang bisa menjadikan sang pengamalnya sehat, sang pengamalnya lapang rizki, sang pengamalnya lepas dari kesusahan-kesusahan, kesedihan, hilang dari sekian kegelisahan dalam hatinya, bisa terhindar dari segala macam kesedihan, petaka, musibah. Nah, solusinya di sini adalah dengan membaca istighfar. Jadi istighfar itu bisa memberikan sekian solusi dari kehidupan kita.
Dulu saya masih ingat betul ketika saya berguru kepada salah satu guru saya. Beliau bilang begini, kalau kamu pengen hidupmu bahagia dunia akhirat, kamu pengen detik ini, hatimu tidak pernah gundah, tidak pernah susah, tidak pernah gelisah, maka perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian saya mulai saat itu mendawamkan, ya, mencoba untuk sesering mungkin berzikir istighfar. Baik siri, yaitu dalam hati maupun jar, maupun saya lafalkan. Dan ternyata benar. Artinya apa? Ini resep yang sangat luar biasa. Kita tanpa perlu repot-repot mengeluarkan banyak biaya agar kita bahagia, agar kita senang. Dengan cukup membaca istighfar, kita gerakkan bibir kita. Ya, semua itu atas pertolongan Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita bisa menemukan ketenangan. Dijelaskan wazalika li anna kasratal humum wa tawaliyal akdar sababwa su'muz dzunub wal israr. Jadi begini, kenapa orang itu sumpek, ya, sumpek, gak bahagia, gelisah, muring-muring, gak karan genai? Itu karena saking banyak dosa yang menumpuk dalam dirinya, saking banyak dosa yang menumpuk dalam dirinya, dan dia terus-menerus mengumpulkan pundi-pundi dosa. Ya, itulah sebabnya orang itu sedih, banyak cobaan, pusing, gelisah, pokoknya gak enak, pokoknya gak enak. Laku sababwa su'muz dzunub wal israr. Dia saking banyak dosa dan selalu terus-menerus melakukan dosa. Solusinya cuma satu, ya. Solusinya cuma satu. Fajadirun bi anna dawa'aha al istighfar. Wa sidqut taubati wal i'tizar. Yaitu dengan benar-benar taubat, ya, benar-benar taubat. Astaghfirullahaladzim. Ya. Insyaallah akan terlepas sedikit demi sedikit permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau kita mau mengamalkan itu. Ya. Dari sekian postingan sudah saya bahas juga masalah istighfar. Kemudian di sini Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim, man lazimal istighfara ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, ya, mendawamkan istighfar, mengistiqomahkan istighfar, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesusahan kelapangan. Setiap masalah kerupakan diberi jalan keluar, dan Allah akan memberikan kita rezeki yang tanpa kita sangka min haitsu la yahtasib. Kita seyogyanya sebagai seorang muslim sejati, orang yang beriman harus percaya. Kalau yang sudah berbicara Nabi Muhammad SAW sudah pasti benarnya dan gak mungkin bohong. Dan alangkah baiknya kita amalkan agar kita benar-benar bisa mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Yaitu, ya, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di sini sangat banyak sekali kisah-kisah, ya, yang termasuk yang sudah saya jelaskan di beberapa postingan, yang di satu postingan yang sebelumnya ini. Kisah Imam Hasan Al-Basri, ya, ada orang datang punya sekian masalah A, B, C, D, dijawab dengan satu jawaban, yaitu disuruh untuk beristighfar. Intinya begini, orang itu kalau banyak dosa akan gelap hatinya. Ibarat kaca mobil itu, kalau banyak debu, mobil itu nggak bisa melaju kencang, ya, saking banyaknya debu ibarat dosa, ya, akhirnya mobil nggak bisa melaju kencang dan paling fatal mobil itu bisa nabrak-nabrak. Atau begini, ketika gelas itu tertutupi sesuatu yang menutupnya, entah itu plastik atau kertas, semakin tebal gelas itu tutupnya, entah itu plastik atau kertas, maka sesuatu yang akan masuk akan sulit. Misalkan air, ya. Gelas kalau tertutupi plastik yang sangat tebal sekali, pasti nggak mungkin sekali air itu masuk. Air itu diibaratkan kasih sayang, rahmat Allah, ampunan Allah, doa-doa yang kita minta, ibaratnya begitu. Coba kalau dosa kita, ya, maksudnya orang itu nggak mungkin nggak punya dosa, pasti ada dosanya. Kalau dosa itu cuma tipis-tipis sedikit itu, ya, pasti kalau ketetesan rahmat Allah yang luar biasa pasti akan jebol, dan akan kita terima. Itu ibarat dosa. Maka sebisa mungkin kita harus sering-sering beristighfar, mengungkapkan taubat kita kepada Allah agar dosa-dosa kita menipis dan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita inginkan dikabulkan, diijabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.